Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang keenam, yaitu wisuda dan penyerahan syahadah Musyawirin Fathul Mu'in, yang akan dipandu oleh Ustadz Indra Kurnia Habib Maulana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan pada malam hari ini akan kami bacakan peserta wisudawan Fathul Mu'in yang ke-12 Pondok Pesantren Darussalam Sariban Jepara yang telah melaksanakan ujian pada tanggal 6 Desember 2024 Masehi yang bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah dengan jumlah 15 peserta. Adapun wisudawan yang pertama, Saudara Alan Afriyadi bin Babak Muntadi dari Sintajoraya, Riau, Sumatera. Dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Romo Kiai Saiful Rijal Akib, dengan penuh takdim untuk memwisuda pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasul. Wisudawan yang kedua, Saudara Muhammad Khalilul Khalik bin Bapak Abdul Razak dari Dukun Magelang. khudh biyadi ya Wisudawan yang ketiga, Saudara Hindrayani bin Babak Hanafi dari Bawang Batang. Anta babu Wisudawan yang keempat, Saudara Khairul Falah bin Babak Waris dari Bawang Batang. Wisudawan yang kelima, Saudara Fathan Nur bin Babak As'ad Saifuddin dari Bawang Batang. Wisudawan yang keenam, Saudara Rizfauzi bin Babak Kastari dari Bantar Bolang, Pemalang. Wisudawan yang ketujuh, Saudara Muhammad Zainul Muttaqin bin Babak Solihun dari Bang Sri Jepara. Wisudawan yang kedelapan, Saudara Ahmad Ridho bin Babak Mawardi dari Gerabak, Magelang. Hubba maulal
Wisudawan yang ke-9, Saudara Muhammad Rigza bin Babak Sodikin dari Bawang Bata. Ya Wisudawan yang ke-10, Saudara Agus Adib bin Babak Musta'in dari Reban Batang. Wisudawan yang ke-11, Saudara Adi Madriza bin Babak Ahmad Adib dari Reban Batang. Wisudawan yang ke-12, Saudara Zulfikri bin Babak Mis'ani dari Bawang Batang. Wisudawan yang ke-13, Saudara Ahmad Saifullah bin Babak Bero dari Bandar Batang. Wisudawan yang ke-14, Saudara Roy Rahmatul Muttaqin bin Babak Suratman dari Reban Batang. Sahibul Wisudawan yang ke-15, Saudara Ali Miftahul Huda bin Babak Bil Rahmat Almarhum dari Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Dan kepada Bapak Pengasuh kami haturkan terima kasih. Ya sanadi anta bambu Adapun siswa teladan tahun 2025 adalah Saudara Muhammad Rigza bin Babak Sodikin dari Bawang Bata. Kepadanya kami persilahkan. Dan kepada beliau Ustadz Ahmad Najib diperkenankan untuk memberikan kenang-kenangan. Kepada Al-Ustadz Ahmad Najib kami haturkan terima kasih. Dan kepada wisudawan teladan dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, adapun skripsi terbaik pada tahun 2025 Masehi Pondok Pesantren Darussalam
jatuh pada saudara Alan Afriyadi bin Bapak Muntadi dari Senta Joraya, Riau, Sumatera dengan judul Al-Haqqul Mukabbal. Kepadanya kami persilakan maju ke depan. Dan kepada Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dimohon berkenan memberikan piagam dan kenang-kenangan. Kepada beliau kami persilahkan. Dan kepada Bapak Pengasuh kami haturkan terima kasih. Kepada wisudawan skripsi terbaik dipersilakan untuk menguraikan karya tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tanpa menghormati rasa hormat kami dan takdim kami kepada para masyayikh dan juga para ustadz, izinkan kami memaparkan skripsi kami atau karya tulis kami yang berjudul Al-Haqqu Al-Mukabbalu Bainal Mali Waswal, yang artinya kebenaran yang mengapung di antara harta dan kekuasaan. Latar belakang kami membuat karya tulis ini berdasarkan kasus dan fakta yang terjadi pada daerah kami, yaitu Riau, Sumatera. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kalian memakan harta di antara kalian, dan janganlah kalian menyuap para hakim dengan harta tersebut, supaya kalian mendapatkan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya. Lafal yang pertama pada ayat ini yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memakan harta yang batil. Aklun atau lafaz bermakna memakan, yaitu lafaz yang bermakna menggunakan atau memanfaatkan. Sedangkan batil yaitu segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Para ahli tafsir telah mengatakan bahwasannya banyak perkara yang dilarang yang masuk dalam lingkup ini. Salah satunya, 1. Memakan harta riba. Yang kedua, menerima harta yang tidak kita berhak untuk mendapatkannya. Yang nomor 3, makelar-makelar yang sering menggunakan ataupun melaksanakan penipuan terhadap para penjual dan pada para pembeli. Lafal kedua pada ayat ini yaitu watutlu biha ilal hukami
litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyogok atau menyuap kepada hakim dengan tujuan agar kita bisa memiliki atau memanfaatkan harta orang lain dengan jalan yang dosa. Contohnya menyogok, memberikan janji palsu ataupun memberikan sumpah palsu. Asal muasal ayat ini diturunkan berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang kami catatkan atau kami nukil dalam karya tulis kami, yang beliau bernama Al-Hafidh Asy-Syaikh Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Du bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Damashqi Asy-Syafi'i. Beliau lahir 700 Hijriah di desa Majudal, Busra, Damaskus. Beliau mengatakan di dalam salah satu kitabnya bahwasanya asal mula ayat ini adalah ketika ada dua orang laki-laki yang saling berebutan harta, yang tidak bisa memberikan barang bukti yang otentik, lalu mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa'aqdi binahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu." Yang artinya, sesungguhnya aku adalah manusia dan kalian datang kepadaku untuk menyelesaikan perkara kalian, dan bisa saja di antara kalian itu ada yang pandai berbicara sehingga aku bisa memenangkannya, dan barang siapa yang mendapatkan kemenangan, hukuman atau fatwa dariku, dan dari fatwa tersebut mendapatkan harta orang lain yang tidak haknya, maka tidak diambil. Innama aqta'u lahu qat'atan minan nari. Hanya saja aku mengambilkan dia satu potong dari potongan neraka. Fabaka faqala al-khusmani. Lalu keduanya menangis, dan dua orang yang bertengkar berkata, ana hillun li sahibihi. Saya orang yang menghalalkan kepada sahabatku ini. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idhaba fatawakhaya thumma stahima thumma liyuhlil kulli wahidin minhuma sahibahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kalian dengan penuh persaudaraan dan undilah dan salinglah menghalalkan di antara bagian-bagian yang telah didapatkan dari apa yang hasil undian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, haddatsana Affanu, haddatsana Al-Aswad bin Amir, haddatsana Abu Uanah, haddatsana an Laitsin, haddatsana Laits, haddatsana Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi fil hukmi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan suap menyuap dan yang menerima suap di dalam hukum. Lalu pembagian riswah atau suap menyuap seperti halnya yang telah kami nukil dalam kitab Al-Fathu yang dikarang oleh beliau Ibnu Abidin, bahwasanya suap menyuap itu ada 4. Yang pertama, minha ma huwa haramun alal akhidi wal mu'ti wa huwa ala taqlidil qada'i wal imarati. Yang pertama yaitu adalah suap menyuap yang diharamkan bagi orang yang memberi dan orang yang menerima. Suap menyuap ini terjadi pada penegakan hukum dan juga kemaslahatan umat. Wa tsani irtisya'ul hakim
liyuhkima. Yang nomor 2, menyuap hakim untuk menghukumi. Wa huwa kadzalika, hukumnya seperti itu. Walawil qada'u bihaqqin, walaupun hukum tersebut adalah hukum yang benar. Wa tsalitsu akhdul mali liyaswiya amrahu inda sultani daf'an lid darari wa jalban lin naf'i wa huwa haramun 'alal akhidi faqat. Yang nomor 3 adalah mengambil harta untuk menyamakan atau menyampaikan perkaranya di pemerintahan atau mahkamah dengan tujuan menolak bahaya dan juga mengambil kemanfaatan. Dan riswah ini atau suap ini diharamkan bagi orang yang mengambil saja. Cukup. Kepada perwakilan Dewan Asatid, beliau Ustadz Abdul Hamid diberi silakan menyampaikan pertanyaan. Nyuwun izin para yai, kawula badhe maringi pertanyaan dateng peraih skripsi terbaik ingkang judulipun Al-Haqqul Mukabbal. Mendengar dari tadi yang sudah disampaikan, sedikit yang saya dengar mengenai riswah sudah berlaku di kalangan masyarakat, di sebagian masyarakat juga ketika mendekati pil-pil, baik itu pilpres, pileg, pilkada, pilkades dan lain sebagainya, para calon membagi-bagikan bingkisan, baik itu sembako, bahkan ketika mendekati hari pencoblosan ada serangan fajar dengan memberikan uang dengan harapan mereka bisa mendapatkan suara terbanyak. Karena sudah sering kita dengar di kalangan masyarakat ada ucapan wirid kalah karo duit, solawat nariyah kalah karo solawat rupiah. Pertanyaannya, bagaimana hukum para calon memberikan uang supaya dia dipilih? Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menerima uang tersebut? Kemudian status uang tersebut itu uang apa? Ya, cukup, silahkan. Hukum bagi orang yang memberikan uang tersebut itu tidak diperbolehkan jikalau dia mempunyai niatan yang zalim, seperti halnya memperkaya diri ataupun ingin mementingkan sekelompoknya atau golongannya, atau biasa lebih dikenal dengan oligarki. Lalu sebaliknya, jikalau dia mempunyai keinginan untuk memajukan imtak dan imtek di daerah tersebut, baik dalam segi masyarakat ataupun pemudanya, maka diperbolehkan. Lalu hukum orang yang menerima uang tersebut, jikalaulah di dalam penerimaan uang tersebut tidak ada pensyaratannya, maka diperbolehkan. Kalaulah ada pensyaratan di dalam menerima uang tersebut, maka tidak boleh untuk mengambil uang tersebut atau dikatakan haram. Lalu status uang tersebut seperti halnya hadiah. Terima kasih. Ya, cukup. Yang terakhir, ubur-ubur ikan lele, jawabanmu mantap le. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Ustadz Abdul Hamid
Dan kepada wisudawan skripsi terbaik dipersilahkan kembali ke tempat. Dan kepada wisudawan Fathul Mu'in yang ke-12 dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah wisuda Fathul Mu'in ke-12 Pondok Pesantren Darussalam Sariban Jepara. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.